Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan melanjutkan yaitu mereview dan membaca sebuah karya dari Profesor Dr. Hamid Fahmi Jarkasi yang berjudul bukunya itu adalah Miskiat. Pertama-tama saya ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Baik, untuk mereview dan membaca buku ini, hari ini itu menjadi pembahasan yang kelima dari buku Miskiat yang akan dibahas pada subbab kelima ini, yaitu kecerdasan dan keimanan. Jadi di sini akan membahas secara detail sebuah penelitian di mana ada sebuah hipotesis yang memunculkan kecerdasan dan keimanan, di mana semakin cerdas orang akan semakin tidak beriman atau ateis, dan kebalikannya semakin keimanan orang itu kuat, semakin dia bodoh atau tidak cerdas. Langsung saja saya mulai dari buku ini, dimulai dengan pengalaman atau peristiwa yang dialami oleh Dr. Hamid. Baik, langsung saja. Ketika Dr. Hamid Fahmi Jarkasi berkunjung kembali ke Inggris pada bulan Maret 2010 di Nottingham, Dr. Hamid mendengar berita menarik. Ada 3 orang profesor menerbitkan hasil riset mereka. Mereka bertiga adalah Richard Lynn dari Ulster University yang ada di Irlandia Utara, lalu yang kedua Helmut Nyberg dari Universitas Aarhus, Denmark, dan John Harvey dari University of Sussex di Inggris sendiri. Dari ketiga profesor ini meriset, yaitu meliputi dari 137 negara di dunia, termasuk Indonesia. Menariknya karena risetnya yaitu mengkaji sebuah hipotesis adanya korelasi negatif atau yang bertolak belakang antara IQ dan iman, atau antara kecerdasan dan keimanan. Hipotesisnya kira-kira berbunyi seperti ini: semakin cerdas seseorang, ia semakin sekuler dan bahkan ateis. Lalu semakin bodoh seseorang, ia semakin religius. Jadi di sini dibandingkan sebab akibat. Jika seorang itu cerdas, ia akan ateis, dan jika seseorang itu bodoh, ia akan religius atau beriman. Lalu dari penelitian ini, Lin dan kawan-kawan tersebut mengaku bukan peneliti pertama. Jadi sebelumnya itu sudah ada Howells tahun 1928 dan Sinclair 1928 juga sudah pernah menguji hipotesa yang sama untuk mahasiswa. Selanjutnya, untuk mengukur kecerdasan, Lin dan kawan-kawan memakai variabel tes IQ. Sedangkan untuk keimanan atau religiusitas diukur dari persentase penganut ateis. Jadi ini penelitiannya menggunakan 2 variabel. Untuk tes kecerdasan menggunakan IQ, dan tes keimanan atau religiusitas dari persentase penganut ateisme di suatu tempat atau sosial. Maka dari itu, Lin dan kawan-kawan membuat tabel yang mencantumkan tingkat penduduk dari 137 negara yang diteliti. Berikut penganut ateismenya. Di sini dijelaskan beberapa tabel antara IQ dan penganut ateismenya di beberapa negara. Seperti di Jepang, IQ penduduknya itu cukup tinggi, yaitu 102, dan penganut ateismenya juga tinggi, yaitu sekitar 65%.
Jadi lebih dari setengah penduduk Jepang, 65%-nya itu adalah penganut ateisme. Demikian pula di Israel, IQ-nya itu 95, untuk ateismenya 15%. Di Hungaria 98 nilai IQ dan 32% ateisnya. Di negara Lituania IQ-nya itu 91 dan untuk penganut ateismenya 13%. Di Latvia IQ-nya 98 dan penganut ateismenya 20%. Di Kazakhstan IQ 94, ateis 12%. Dan di Asia Tenggara seperti di Singapura IQ-nya itu 108, untuk penganut ateismenya 13%. Sementara di Vietnam IQ-nya itu 94 dan ateismenya 81%. Di Singapura dan Vietnam dari tingkat ateismenya lebih tinggi Vietnam, yaitu 81%. Data negara-negara itu semua mendukung hipotesis di atas. Jadi hipotesis yang jika seseorang beriman semakin cerdas, jika seseorang semakin cerdas maka semakin ateis, dan jika seseorang itu beriman maka dia bodoh. Jadi dari hasil penelitian itu semuanya mendukung hipotesis tersebut. Jadi negara yang diteliti IQ penduduknya tinggi, jumlah penganut ateismenya pun juga tinggi. Lalu, tapi masalahnya, apakah korelasi itu betul-betul menunjukkan kausalitas atau sebab akibat? Jadi di negara-negara yang tadi diteliti itu, apakah semakin cerdas memang karena itu semakin ateis, atau semakin ateis membuat orang itu semakin cerdas? Lin juga mengemukakan tabel negara-negara dengan IQ tinggi di atas 94. Jadi ada negara-negara yang tinggi IQ-nya lebih dari 94 seperti negara Belgia, Ceko, Denmark, Estonia, Inggris, Jepang, Jerman, Prancis, Swedia, dan Vietnam. Apakah tinggi IQ di Ceko penyebab besarnya penganut ateisme? Lalu apakah orang menjadi komunis dan ateis karena semakin cerdas? Apakah ateisme di sana bukan karena tersebarnya paham komunisme? Inilah poin yang tidak bisa dijelaskan oleh penelitian tersebut. Jadi dari penelitian hasil penelitian Lin dan kawan-kawan memang harus kita kritisi atau kita imbangi untuk lebih dalam lagi, karena seperti tadi di negara Ceko, orang itu menjadi ateis apakah memang karena cerdas atau ada pengaruh komunis? Apakah ateisme di sana bukan karena tersebarnya paham komunisme? Itulah poin yang tidak bisa dijelaskan dari penelitian tersebut. Demikian pula korelasi negatif itu tidak bisa menjelaskan kondisi negara Vietnam yang IQ-nya lebih rendah dari Singapura. Jadi Singapura IQ-nya tinggi tapi penganut ateismenya itu hanya 13%, sedangkan Vietnam yang IQ-nya hanya 98 namun penganut ateismenya lebih banyak, yaitu 81%. Ada pula kasus seperti di negara-negara lain. Di Irlandia misalnya IQ penduduknya itu 92 tapi prosentase penganut ateismenya hanya 5%, artinya penganutnya itu lebih kecil. Seperti di negara Malaysia juga yang tercatat IQ penduduknya sama dengan Irlandia, 92 nilai IQ-nya, tapi prosentase penganut ateismenya malah lebih kecil lagi, yaitu 0,5%. Berikut di Brunei, ateismenya hanya 0,5%. Thailand dengan IQ 91, ateismenya hanya 0,5%. Dan di Indonesia sendiri IQ dengan nilai 87, ateismenya hanya 1,5% dari keseluruhan penduduk. Di negeri ASEAN ini kita justru bisa melihat fenomena orang-orang terpelajar yang cerdas-cerdas dan sukses dalam berkarir, bukanlah orang-orang yang ateis atau rendah iman mereka.
Jadi yang bisa kita lihat sendiri secara langsung fenomena yang terjadi di negara seperti Indonesia, banyak orang yang cerdas namun keimanannya pun tetap terjaga, bahkan lebih tinggi dari negara-negara yang tadi disebutkan IQ-nya lebih tinggi. Jadi penelitian yang dilakukan Lin dan kawan-kawannya ini mengandung dua masalah penting, yaitu konsep dan metodologi. Secara konseptual, orang tahu kesimpulan sebuah penelitian kuantitatif berasal dari sebuah hipotesa. Nah, hipotesa inilah yang berasal dari cara pandang atau cara pandang sang peneliti yang kita sebut dalam sebuah istilah yaitu worldview dari penelitiannya atau cara pandang dari seorang peneliti tersebut. Cara pandang yang akan mempengaruhi adalah seperti latar belakang agama, budayanya, ras, dan kepercayaan termasuk di dalamnya. Orang yang membuat penelitian tentang kepuasan pelanggan kompleks prostitusi misalnya pasti berbeda dengan orang yang meneliti tentang perbandingan efektivitas pendidikan agama di sekolah dan di rumah. Dari pemilihan dan mencoba meneliti pun sudah terlihat dari judulnya. Nah, inilah yang disebut dengan worldview atau cara pandang. Worldview, apapun sebenarnya, berperan dalam cara berpikir seseorang, termasuk dalam kegiatan keilmuan atau menyusun desain penelitian. Worldview peneliti di barat pada umumnya adalah scientific secularistic, atau setidaknya melihat segala sesuatu secara dikotomi atau dipisahkan. Artinya, agama tidak lagi ada kaitannya dengan kegiatan kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang disebut dengan penelitian sekularistik. Tapi situasi sosialnya memang demikian. Jadi di barat itu, seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, agama menjadi dalam tanda kutip tidak laku di masyarakat. Bahkan di barat sendiri, yaitu di kota Manchester, Inggris, terdapat nama gereja yang cukup aneh, yaitu namanya adalah A Church for Those Who Don't Like to Go to Church, atau gereja untuk yang tidak suka pergi ke gereja. Di sana, sinagog pun telah menjadi Jewish Museum. Bahkan masjid besar di Manchester masih mempertahankan tanda salib dan altar gereja. Juga gereja di daerah Aston dan City Centerville Ring, Birmingham sudah menjadi sarang burung dara. Gereja di Stratford Road, Camp Hill, Birmingham telah berubah menjadi masjid muat. Lalu itulah arti keluh kesah orang barat yang masih objektif. Spirituality has gone to the east. Religiulitas telah pergi atau telah hilang dan menuju timur. Persis seperti kata Prof. David Thomas, seorang dosen teologi di Universitas Birmingham, dia mengatakan West developed without Christianity. Jadi Barat berkembang tanpa Kristen atau agama Kristen. Itulah setting sosial yang melahirkan hipotesis dan juga variabel. Jadi memang sosialnya seperti itu, membentuk cara pandang penelitian pun yaitu seperti sekularistik tadi, karena memang kebudayaan, sosial ataupun sosial politik dan kebudayaan yang berkembang di barat yaitu tanpa agama Kristen. Jadi kalau kita boleh menyimpulkan semakin sekuler orang barat, maka semakin rendah kecerdasan spiritualitasnya. Jadi boleh kita balik lagi gitu.
Kalau tadi semakin cerdas maka semakin ateis, tapi yang kita tuju adalah semakin sekulernya orang barat itu maka semakin rendah pula kecerdasan spiritualitasnya. Karena yang kita utamakan pula selain kecerdasan adalah memang keimanan atau religiositas ataupun spiritualitas. Ini pun terjadi masalah di barat terkait definisi apa itu keimanan, apa itu religiositas, apa itu spiritualitas. Pernah ada penelitian yaitu Kanazawa, dia meneliti suatu keimanan ataupun religiositas kepada 14.277 remaja di Amerika Serikat. Dia meneliti dengan susunan seperti apakah Anda orang yang beriman? Lalu jawabannya yang disediakan adalah 1. Sangat beriman, 2. Beriman, 3. Tidak beriman, dan 4. Sangat tidak beriman. Nah, dari penelitian ini disimpulkan bahwa remaja-remaja yang menjawab adalah remaja-remaja yang memang tidak tersentuh oleh masalah agama, tapi tiba-tiba disodorkan dengan pertanyaan keimanan. Jadi salah sasaran atau belum tepat sasaran dari penelitian tersebut. Tentu para remaja tersebut akan menjawab sekenanya. Akan tetapi apakah terdapat korelasi negatif bahwa semakin cerdas seseorang itu semakin tidak religius? Artinya tidak bisa dibuktikan. Lalu pertanyaan, mengapa orang barat umumnya cerdas? Kita harus jujur. Jadi jawabannya karena 1. Banyak kemudahan, 2. kemakmuran, dan 3. kualitas pendidikan yang tinggi. Tapi mengapa orang barat banyak yang ateis pula? Jawabannya bukan karena mereka itu cerdas, tapi lebih karena agama di sana sengaja dimarginalkan dan disingkirkan dari ruang publik, bahkan dari sains atau penelitian atau pengetahuan. Mungkin juga jawabannya karena agama Kristen dan Yahudi di Barat tidak mampu menjelaskan hal-hal saintifik tentang alam, manusia, dan Tuhan. Cara pandang yang empiristik dan rasional tidak bisa menjelaskan agama yang mengandung metafisis, dan agama yang metafisis tidak mampu menjelaskan itu semua secara saintifik. Wajar jika kemudian para saintis meninggalkan penjelasan teologi dan hanya bersandar pada akal. Jadi agama memang sudah tidak dilibatkan oleh para peneliti dan bertumpu hanya pada akal, yaitu rasionalitas yang terukur, begitupun empirisistik yang terasa ataupun yang terlihat. Pertanyaan serupa dapat diajukan kepada penduduk negara yang IQ-nya rendah. Jadi kalau tadi yang negara barat kenapa IQ-nya tinggi? Karena banyak kemudahan. Begitupun yang IQ-nya rendah karena mereka tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh barat. Begitupun Lin menyebutkan negara yang IQ-nya rendah, dia menemukan sebuah jawaban, yaitu karena kemiskinan. Sedikitnya kota besar, pendidikan bermutu rendah, kurang media elektronik atau informasi, banyaknya wabah penyakit, kesehatan bayi yang rendah, gizi pun yang buruk, dan tidak mampu mengatasi polusi dan lain-lainnya. Tapi apakah kurang cerdas itu menjadikan mereka religius, atau sebaliknya? Karena mereka religius maka mereka menjadi tidak cerdas. Barber, seorang peneliti, meragukan adanya korelasi ini. Jadi apa yang dianggap korelasi di sini bisa jadi sekedar sesuatu yang terjadi simultan
atau secara bersamaan. Mungkin dalam bahasa awam ini terjadi secara kebetulan. Jika demikian, maka kita juga bisa membuat hipotesa korelatif positif atau kebalikannya dari korelasi negatif. Seperti hipotesisnya misalnya begini. Semakin banyak orang yang beriman dan berislam, semakin besar sumber minyak atau sumber alamnya di negeri itu. Bagaimana jika penelitian dengan korelasi positif dan hipotesisnya? Saya ulangi. Semakin banyak penduduk yang beriman dan berislam, semakin besar sumber minyak atau sumber alamnya di negeri itu. Faktanya memang 63%, sedangkan minyak dan gas di dunia 70% hasil karet dunia, 65% cadangan timah dunia, 70% cadangan fosfat dunia, dan lain sebagainya ada di negeri-negeri Islam. Itu secara fakta. Jika Barat IQ tinggi cenderung ateis, bagaimana Lin membaca fenomena di dunia Islam saat ini bahwa semakin cerdas dan semakin kaya seorang muslim, semakin dekat dengan Tuhannya alias semakin tinggi keimanannya. Dalam Islam, variabel keimanan bukan sebatas pernyataan, tapi juga realisasinya dalam bentuk aksi atau amal. Amal menyangkut perilaku baik buruk alias akhlak. Jika dijabarkan, maknanya masing-masing akan sangat luas dan kompleks. Maka jika harus diteliti variabel keimanan dalam Islam akan sangat kompleks, akan sangat banyak. Itu pun baru dapat diungkap sebagiannya. Rasanya bukan utopia jika kita dapati di negeri-negeri muslim sosok seperti ini. Artinya mungkin saja ada seorang muslim yang cerdas dengan IQ tinggi. Ia sukses menjadi pengusaha yang kaya. Pakaiannya berjas, berdasi, tidak seperti layaknya ulama, tapi tetap menjaga kesuciannya. Pikirannya terfokus pada bidang-bidang usaha, tapi hatinya selalu ingat kepadanya. Waktunya khusus untuk berdagang, tapi sholat 5 waktunya tertib ditambah rawatib tanpa berselang. Jadi sosok ideal seperti ini pun telah ada, bukan hanya sebuah utopia. Kekayaan perusahaannya sudah tak terhingga, tapi ia tidak lupa berderma dan hukum halal haram tetap ditaatinya. Meski dunia bisnis adalah dunia yang penuh tipu daya, ia tetap berkata apa adanya. Meski di kiri kanannya penuh godaan maksiat, ia tetap selamat. Jadi tidak ada pemisahan karena mengejar dunia, akhiratnya terlupakan atau melanggar syariat. Seperti itu diungkapkan, meski dunia bisnis adalah dunia yang penuh tipu daya, ia tetap berkata apa adanya. Meski di kiri kanannya penuh godaan maksiat, ia tetap selamat. Bukankah ini yang Rasulullah SAW dinamakan Al-Qaisu, yaitu orang cerdas yang beramal di dunia tapi sekaligus untuk akhiratnya. Pada sebab ini bisa dikatakan penelitian pun harus kita kaji kembali apakah memang itu menjadi cocok bagi kaum muslim terkait penelitian seseorang yang cerdas itu ya akan dominan ateis atau tidak beriman. Padahal dalam Islam itu dua-duanya bisa sekaligus, yaitu cerdas begitupun beriman, ataupun selagi beriman dia pun cerdas. Nah, itulah pembahasan untuk subbab dari buku Miskat yang berjudul Kecerdasan dan Keimanan. Mungkin masih banyak lagi variabel-variabel yang bisa membantah dari riset
ataupun penelitian yang dilakukan oleh 3 profesor, yaitu Lin, Helmut Newberg, dan John Harvey, tentang semakin cerdas seseorang, ia semakin sekuler dan bahkan ateis. Semakin bodoh seseorang, ia semakin religius. Namun tadi di akhir pada pernyataan Subab ini adalah yang dinamakan al-qaisu oleh Rasulullah SAW, yaitu orang yang cerdas dan beramal di dunia tapi sekaligus juga untuk akhiratnya. Baik, sekian dari pembahasan buku Miskat untuk kesempatan hari ini. Saya akhiri dengan astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.